Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channel Atar Nawajiwan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Semoga para subscriber saya, para viewer saya yang udah mampir ke channel ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi info atau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya ya. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama kita akan jawab pertanyaan dari komentar pertama nih teman-teman ya. Ini yang datang dari Imam Singojowo. Katanya, saya jadi mikir-mikir mau beli yang taksi, takutnya lagi gaya di jalan tahu-tahu mogok. Memang teman-teman, memang dikhawatirkan memang semua mobil taksi itu kayak gitu takutnya ya. Tapi nggak semuanya, ada yang bagus, ada yang mungkin nggak baik, nggak bagus gitu. Untung-untungan juga sebenarnya kalau mobil taksi. Tapi kita bisa juga lihat ya kan speknya kayak gimana. Misalkan kayak track record itu servis berkalanya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan teman-teman servisnya bagus, berkala, dicek semuanya itemnya yang menempel di mobil itu nggak bakal mogok teman-teman. Karena teman-teman yang tahu sendiri gitu kan, gitu ya. Yang pasti yang bisa menentukan itu adalah juga uang ya, uang buat bengkelnya, buat ngecek apa saja yang perlu diganti. Tapi kalau misalkan kita main berani-beranian, nah gimana nanti aja ya, kemungkinan mogok juga gitu. Kalau misalkan kita nggak ngecek secara keseluruhan ya. Oke, selanjutnya dari Bang Atar, tolong di-review terus mobil X taksinya. Kita butuh review jujur. Semoga pahala buat abang. Amin ya Allah. Amin. Sebenarnya dari awal pertama saya buat video tentang mobil X taksi ini, mobil Vios Limo ini, saya nggak pernah dibayar sedikit pun ya. Saya ini sendiri aja, nggak di endorse, nggak dibayar sama siapapun. Jadi saya buat video itu jujur, nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin, sesuai dengan fakta yang ada aja kayak gitu ya. Jadi istilahnya saya nggak, ini udah sejujur-jujurnya gitu ya. Oke, selanjutnya Mas mendapat surat jalan bengkel bagaimana ya? Sebenarnya kita nggak harus berpikir bagaimana surat surat jalan gitu kan. Surat jalan itu diberikan ketika kita sudah menerima mobil. Pas pertama kita beli mobilnya ada, udah beres, itu biasanya si bengkel udah disiapin gitu. Kalau misalkan belum siap, biasanya nunggu 1-2 hari baru dikirim. Tetapi biasanya kita udah disiapin surat jalannya, dan surat jalan itu berlaku untuk 1 bulan. Jadi kalau misalkan selama pengurusan 2 bulan tapi surat jalan sudah habis, itu kita bisa minta lagi diperpanjang oleh bengkel, atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita jangan terlalu jauh pakai mobilnya, jangan terlalu keluar kota atau kemana gitu ya. Oke, selanjutnya dari Rian Yudhistira. Katanya nice info, hatur nuhun Kang, saya juga ada niat ambil Vios Limo. Yang mau niat ngambil Vios Limo nih, terutama tentang video ini, itu juga harus dipikirkan ya teman-teman ya. Nah, dipikirkan itu maksudnya gini teman-teman, jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena mobil X taksi itu kita harus tahu bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah membeli, dan bagaimana orang-orang yang beruntung mendapatkan mobil X taksi yang bagus, yang prima gitu ya. Jadi nggak semuanya mobil X taksi jelek, dan nggak semuanya mobil X taksi bagus gitu ya. Jadi ada plus minusnya, tergantung siapa pemilik bengkelnya, siapa poolnya juga. Tetapi kalau misalkan kita asal-asalan beli, itu pasti mendapatkan mobil yang kurang baik. Tapi menurut saya, buat teman-teman yang mau ambil niatan buat ambil mobil Vios, itu lebih baik baca-baca dulu, mana-mana dulu, lihat komentar-komentar atau lihat review-review orang gitu kan. Terutama para pembeli. Kalau jangan penjual, kalau penjual pasti ngebagus-bagusin gitu ya. Pokoknya dipikirkan buat siapa, kedepannya dipakai mau kemana, jalannya bagus enggak di daerah kalian kayak gitu. Karena kan mobil ini cenderung ceper ya kalau saya lihat. Oke, selanjutnya top speed bisa sampai berapa bang? Top speed ini udah saya coba di tol kemarin, saya 120. Tapi kalau mau saya ke 140, 60 sebenarnya bisa, cuman sayanya aja yang ngeri gitu. Takutnya terjadi apa-apa lah kayak gitu kan. Buat apa juga buat kebut-kebutan kan, 120 aja, 140 itu udah kencang banget menurut saya. Bagi teman-teman mungkin kurang ya. Sebenarnya kalau top speed mobil X taksi itu kan sama aja ya, kalau mobil kapasitas 1500 cc itu memang standarnya segitu gitu. Jadi sekitar 160 mah masih bisa aja gitu. Oke, selanjutnya dari Dodik Adiartawan. Kayaknya kalau beli X taksi betul fokus ke ban baru daripada peleknya.
Engine mounting mahal kayaknya, dan kaki-kaki serta mesin diutamakan ya daripada body kit. Thanks bro. Oke. Memang bener, Kang Dodik nih. Jadi kalau misalkan beli mobil ekstaksi itu lebih baik kita memprioritaskan kaki-kaki aja deh daripada kita lihat aksesoris mobil, audio mobil, interior mobil. Lebih baik kita lebih fokus ke kaki-kaki aja sama mesin ya. Karena kaki-kaki itu kan perawatannya lumayan juga ya, mahal-mahal. Jadi intinya, dan kenyamanan pun harus dibayar mahal memang. Maksudnya gini teman-teman, kalau misalkan beli mobil ekstasi itu, ban itu harus baru kalau bisa, jangan second. Karena kan sebagai si bengkel itu kan nggak tahu dia main beli aja gitu kan, tempelin aja gitu kan, nggak tahu itu mobil bannya udah kadaluarsa atau belum gitu ya kan, udah pecah-pecah apa belum. Nah buat teman-teman lebih baik baru aja deh beli bannya ya. Kalau pelek sih bisa second, yang penting bannya baru. Dan kaki-kaki nih teman-teman harus dicek sebelum membeli itu, harus setelah terima itu harus dicek benar-benar enak apa enggak. Lebih baik teman-teman diceknya itu ke jalan yang jelek, yang buruk, yang berlobang, dihajar-hajar aja kayak gitu ya, supaya teruji gitu mobil itu kaki-kakinya enak apa enggak nih gitu kan. Dibawa ngebut pas ada jalanan polisi tidur, biasanya kalau ada yang kaki-kaki yang jelek itu berasa bedak-beduk belakang depan tuh berasa. Tapi kalau kaki-kakinya bagus, adem aja gitu ya. Oke, selanjutnya dari Erdo Jawanto. Assalamualaikum Kang, mau nanya ini, unit tahun 2012 kan ya Kang, terus kilometer berapa pertama kali ngambil? Makasih Bang. Ya sama-sama. Pertama saya ambil mobil itu kilometernya lumayan gondrong ya, nggak secepat mobil saya ini, rambut saya ini ya. Jadi waktu itu cuma 500 km, widih 500.000 bayangin ya. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh, mobil capek banget. Kenapa? Karena secara 500 km itu udah kemana-mana. Mungkin Jawa Barat diputar-putar tuh sama dia ya kan, 500 km ya, 500.000 km gitu. Untuk ukuran mobil pribadi aja itu 200.000 km aja udah capek banget kalau mobil pribadi ya. Apalagi ini mobil X ya, taksi ya, 500.000 km itu udah pasti capek. Otomatis kalau mobil capek itu part-part yang tadinya masih bisa dipakai otomatis di kemudian hari pasti ganti, karena secara pemakaiannya kan lama, jangka panjang. Maksudnya pemakaiannya itu kan lama, otomatis part-part yang tadinya masih bagus pasti menjadi kurang bagus gitu ya. Jadi diutamakan teman-teman kalau misalkan beli mobil ekstasi, nggak ada salahnya buat kilometernya yang rendah-rendah ya, minimal 200 ke bawah kalau ada. Oke, selanjutnya beneran bagus nggak Om? Jujur, maksudnya mungkin nanya bengkel yang kemarin saya beli kali ya. Menurut saya nih, saya langsung ke penilaian aja ya, penilaian bengkel aja ya. Misalkan saya dikasih kesempatan untuk menilai itu 10 dari 100 sampai 0 gitu. Saya kasih nilainya 7 deh. Kenapa 7? Karena 30-nya ini menurut saya masih banyak perbaikan yang harus diperbaiki lagi, karena memang nggak sempurna ya mobil ekstasi itu ya. Gitu ya. Jadi 70% aja. Oke, selanjutnya mantap Bang. Jadi pikir-pikir dulu aku mau beli ekstasi, maka terima kasih. Ya benar-benar teman-teman harus memang dipikirkan dulu mobilnya buat siapa, dipakainya di jalan apa, dan kedepannya ini mau dipelihara atau mau dijual lagi atau kayak gimana. Kalau mau dijual lagi kan tahu sendiri ya, harganya itu jatuh karena pasarannya memang di bawah 50 juta kalau mobil ekstasi. Para pembeli itu ya udah pintar-pintar gitu, kalau pembeli kita butuh aja gitu kan, dimahal-mahalin sama bengkel kayak gitu. Jadi harus dipikirkan dulu buat apa dan tujuannya mau apa gitu kan, jangan sampai buang-buang uang dan ada penyesalan di akhir kemudian ya teman-teman ya. Paling enak selanjutnya dari GRTZZ The Gang. Paling enak beli bahan kalau ekstasi karena bakal banyak jajan. Sukses Om. Oke. Paling enak beli bahan itu sebenarnya kalau kita punya atau kenalan yang udah deket sama bengkel cat, bengkel bengkel mesin, bengkel AC, bengkel kaki-kaki, kelistrikan, pokoknya banyak bengkel yang harus ditemuin, kecuali kalau satu bengkel itu mampu semua. Jadi kita tahu spare part yang menempel apa pada mobil kita, maksudnya spare part KW, apa ori, kita kan yang beli sendiri nih, ya kan, yang beli sendiri, otomatis kita tahu nih kualitas barang-barangnya ya. Dan otomatis itu pun juga harganya tidak akan terlalu mahal, karena kan kalau si bengkel itu kan contoh, kalau misalkan sistem jual beli kan dia beli mobil misalkan 40 juta, dia beresin sampai 5 juta misalkan ya. Nah dijual lagi sama dia
65, misalkan 60, otomatis sudah ada keuntungan buat dia. Nah kalau kita kan otomatis keuntungannya buat kita kayak gitu. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya. Kalau misalkan kita beli bahan sendiri itu harus siapin modalnya juga buat apa-apanya, segala bentuk dari modifian tersebut kita harus siapin, dan juga punya bengkel yang mahir gitu kan. Jangan sampai bengkelnya asal-asalan nanti mobilnya nggak karu-karuan gitu ya. Kalau bengkel kan memang udah pengalaman ya, cuman dia main harga aja ya, karena harus dibayar ya pekerjaannya ya kan, biar ada keuntungan ya. Oke, selanjutnya dari Iing Irwanto. Serius nanya Om, kalau mobil modifan kayak gitu pas ada tilang kena nggak? Sebenarnya nggak akan kena tilang teman-teman selama kita mematuhi peraturan yang ada di lalu lintas Indonesia ini ya. Misalkan dari warna SNK biru atau mobilnya pun biru kayak gitu, jangan sampai salah. Misalkan SNK hitam, mobilnya tapi kuning, itu otomatis pasti kena tilang karena udah beda warna. Dan juga seperti klakson, sen, lampu depan, lampu hajar, lampu belakang, lampu malam itu harus nyala semua juga indikatornya ya. Dan lampu-lampuan itu harus sama semua. Ada spion juga, itu nggak bakal kena tilang teman-teman, pasti aman-aman saja. Kecuali kalau teman-teman nggak bawa SIM, nggak bawa SNK kayak gitu-gitu, pasti kena juga tuh taksi ya. Tapi selama mematuhi peraturan lalu lintas, otomatis tidak akan kena tilang. Jadi aman. Oke, selanjutnya dari anak petani. Aduh, BN maksudnya balik nama kali ya, BN dia. 3 juta lebih, kalau uang pas-pasan tambah pening. Nah, jadi teman-teman yang mau beli mobil ekstraksi ini jangan berpatokan harga 70 juta selesai. Enggak, harus nambahin uang buat bayar mutasi nanti ke Samsat kita. Biasanya itu kalau kemarin saya di video sebelumnya itu 3,5 juta udah termasuk ngecabut mutasi ya. Jadi siapin aja uang sekitar 3 sampai 4,5 juta gitulah ya buat teman-teman. Sesudah membeli mobil nih harus siapin uang segitu. Karena nanti buat biaya mutasi. Kalau enggak nanti buat apa beli mobil kalau nggak diurusin ya kan. Jadi memang budgetnya itu harus dipersiapkan, dihitung gitu. Dan selanjutnya memang itu surat-surat cabut berkas sudah diurus terlebih dahulu oleh pihak bengkel atau semua memang urus sendiri. Kalau kita beli mobil ekstraksi dari bengkel atau dari pool itu biasanya kalau kita ditawarin kan, kita mau sama cabut berkas apa enggak. Kalau misalkan kita sama cabut berkas itu biasanya kena biaya 3,5 juta ya. Nah, selama proses itu kita santai aja di rumah, tinggal nunggu aja di rumah ya kan, tinggal menerima diproses sama orang bengkel. Jadi kita nggak usah ngurus-ngurus, jadi orang bengkel aja. Kalau kita ambil ngurus sendiri boleh, cuman ribetnya itu minta ampun ya. Mendingan diurus aja deh. Kecuali teman-teman udah pengalaman masalah coba cabut masalah mobil transportasi ekstraksi itu kan agak ribet ya. Dia kan plat kuning ya. Kalau mungkin plat hitam udah banyak, udah sering ya. Plat kuning ini jarang kan, kecuali orang-orang yang udah ngerti. Oke, selanjutnya itu pajak ini dari Periandi Yuhat. Itu pajak tahunannya berapa ya? Nih. Untuk pajak mobil ekstraksi ini nggak nyampe 2,5 sih. Cuman 2,8 juta. Itu udah termasuk SWDKL ya teman-teman. SWDKL yang sumbangan wajib lalu lintas itu kecelakaan ya. Jadi 2,8 juta itu udah termasuk itu. Nah, mungkin kalau udah 5 tahunan ganti plat yang di SNK baru itu mungkin sekitar 25-an lah, 2,5-an lah kayak gitu ya. Tapi kalau untuk tahunan itu 2,8 juta. Kalau untuk tahunan mungkin sekitar 25. Oke, ini yang terakhir nih dari nanya dong Om, ketika kita cek fisik di Samsat tujuan, semisal kita ingin pakai warna selain putih, semisal hitam, apakah ketika bawa mobilnya ke Samsat harus dicat dulu hitam? Atau catnya bisa nanti terakhir pas SNK dan PPKB keluar Om? Nah, sebenarnya lebih diutamakan sih sebelum kita cek fisik itu mobilnya udah sesuai dengan keinginan kita. Berarti harus cat dulu ya. Berarti cat dulu baru dicek fisik kayak gitu. Kalau misalkan pasti cek fisik ini warna, misalkan warna mobil ini warna abu-abu, tapi saya pengen hitam, tetap orang-orang cek fisik ini hitam gitu. Takutnya kayak gitu, nanti diabaikan, takutnya hitam-hitam lagi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nggak saya jawab di kolom komentar. Mudah-mudahan nih pertanyaan ini bisa memberikan wawasan buat teman-teman yang mau beli mobil ekstraksi supaya nggak terlalu polos lah gitu ya. Intinya tipsnya kalau misalkan teman-teman yang mau beli mobil ekstraksi ini harus banyak-banyak menonton channel-channel yang biasa berpengalaman di ini ya, di channel-channel itu ya, supaya teman-teman juga nggak salah langkah, karena mobil perawatan ekstraksi ini nggak seperti mobil baru, harus ekstra gitu, hati-hati gitu ya.
takutnya teman-teman dapat mobil yang nggak kurang sesuai yang diinginkan teman-teman, akhirnya kan nyesal juga, nanti ujung-ujungnya dijual gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan like dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.